Setiap individu adalah misteri yang tidak pernah benar-benar selesai dipecahkan, termasuk dirimu. Ada banyak hal dalam dirimu yang mungkin sulit dipahami, bahkan olehmu sendiri. Hal-hal ini seringkali muncul dalam momen tak terduga, membuatmu bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di balik layar kehidupanmu. Sebagian besar dari ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah atau logis, melainkan bagian dari keunikanmu sebagai manusia yang terus berkembang. Mungkin kamu pernah mengalami situasi yang membuatmu berpikir, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apa yang membuatku seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu mencerminkan betapa banyak sisi dalam dirimu yang melampaui pemahaman biasa. Sisi-sisi ini bisa jadi adalah hal yang membuatmu berbeda dari orang lain, memberikan warna pada kepribadianmu, dan menjadi ciri khas yang sulit ditiru siapapun. Namun, hal-hal yang sulit dijelaskan ini bukan berarti kekurangan. Justru, inilah yang membentuk identitasmu. Kadang, keanehan atau ketidakjelasan ini menjadi sumber kekuatan, kreativitas, dan bahkan inspirasi bagi dirimu maupun orang-orang di sekitarmu. Ada momen ketika sesuatu yang tampaknya aneh atau membingungkan tentang dirimu justru menjadi jawaban atas tantangan hidup yang sedang kamu hadapi. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba memahami semuanya, selalu ada elemen tak terduga dalam dirimu yang membuat hidup ini menarik. Bagian-bagian ini mengingatkan kita bahwa manusia bukan hanya sekumpulan logika dan alasan, tetapi juga kombinasi dari misteri dan keajaiban. Dan kini, mari kita eksplorasi bersama. Ada 7 hal yang tidak bisa dijelaskan tentang dirimu, hal-hal yang membuatmu unik, berbeda, dan spesial. Siap untuk mengenali lebih dalam apa saja yang tersembunyi dalam jiwa terpilihmu. Mari kita bahas lebih lanjut. 1. Perasaan deja vu yang sering muncul. Deja vu adalah fenomena yang sering kali membingungkan banyak orang. Saat kamu mengalaminya, ada perasaan aneh bahwa situasi yang tengah kamu hadapi sudah pernah terjadi sebelumnya, meskipun kamu yakin belum pernah mengalami momen itu secara nyata. Dalam pengalaman deja vu, suasana, percakapan, atau bahkan detail kecil terasa sangat familiar, tetapi tidak ada penjelasan yang logis tentang bagaimana atau mengapa kamu mengenalnya. Fenomena ini menjadi menarik karena deja vu seringkali terjadi dalam situasi yang sangat spesifik dan jarang. Kamu mungkin sedang berada di tempat yang baru atau berbicara dengan seseorang yang baru dikenal, namun tiba-tiba ada dorongan kuat yang mengatakan bahwa semuanya terasa begitu akrab. Hal ini membuatmu bertanya-tanya, apakah ini hanya trik pikiran, atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang bermain di baliknya. Para ilmuwan berpendapat bahwa deja vu adalah hasil dari mekanisme otak yang kompleks, di mana ingatan jangka pendek secara tidak sengaja disalahartikan sebagai ingatan jangka panjang. Namun, bagi sebagian orang, deja vu lebih dari sekadar anomali neurologis. Beberapa percaya bahwa pengalaman ini adalah jejak kehidupan sebelumnya, atau tanda bahwa kamu sedang berjalan di jalur takdir yang telah ditentukan. Bahkan, ada yang mengaitkan deja vu dengan dimensi spiritual, menganggapnya sebagai pesan dari alam bawah sadar atau dimensi lain. Pengalaman deja vu seringkali menimbulkan rasa penasaran yang mendalam. Ketika kamu mengalaminya, mungkin ada dorongan untuk menghentikan apa yang sedang kamu lakukan dan merenung. Mengapa situasi ini terasa begitu familiar? Apakah ini hanya kebetulan, atau mungkin ada sesuatu yang mencoba memberi petunjuk? Sensasi ini menciptakan ruang untuk introspeksi dan refleksi tentang makna pengalaman hidupmu secara keseluruhan. Terlepas dari penjelasan logis atau spiritualnya, deja vu adalah fenomena yang mengingatkanmu akan kompleksitas pikiran manusia dan hubungan mendalam antara pengalaman, ingatan, serta rasa. Mungkin, dalam perasaan akrab itu, ada pelajaran atau pesan tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. 2. Daya ingat yang selektif. Setiap orang memiliki cara unik dalam mengingat sesuatu, tetapi daya ingat selektif adalah fenomena yang sangat menarik. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menemukan dirimu dengan mudah mengingat detail kecil yang tampaknya tidak penting, seperti tanggal ulang tahun seseorang, percakapan sederhana bertahun-tahun lalu, atau bahkan warna pakaian yang kamu kenakan saat momen tertentu. Namun, ketika menghadapi hal-hal besar seperti nama seseorang yang baru kamu temui atau tugas penting yang harus diselesaikan, kamu justru sering lupa. Daya ingat selektif ini seringkali menimbulkan kebingungan, baik bagi dirimu maupun orang di sekitarmu.
Mengapa otakmu memilih untuk menyimpan hal-hal tertentu tetapi mengabaikan yang lainnya? Ada penjelasan ilmiah yang mengatakan bahwa otak manusia secara alami dirancang untuk memprioritaskan informasi yang memiliki koneksi emosional atau relevansi personal. Jika sebuah informasi memicu perasaan tertentu atau memiliki arti mendalam bagimu, kemungkinan besar itu akan melekat di ingatanmu lebih lama. Namun, ada sisi lain yang lebih filosofis dari fenomena ini. Daya ingat selektifmu mungkin mencerminkan bagaimana kamu memproses dunia di sekitarmu. Detail kecil yang kamu ingat mungkin bukan sekadar kebetulan, tetapi cerminan dari nilai-nilai, minat, atau bahkan rasa ingin tahu mendalam terhadap hal-hal tertentu. Misalnya, jika kamu selalu mengingat peristiwa kecil yang melibatkan orang lain, ini bisa menunjukkan betapa kamu menghargai hubungan dan interaksi. Fenomena ini juga bisa menjadi tantangan. Ketika kamu lupa sesuatu yang penting, rasa frustrasi atau rasa bersalah bisa muncul. Tetapi, alih-alih menyalahkan diri sendiri, penting untuk menerima bahwa ini adalah bagian dari bagaimana otakmu bekerja. Kamu memiliki pola unik dalam menyimpan informasi, dan itu adalah bagian dari kepribadianmu yang tidak bisa direplikasi oleh orang lain. Daya ingat selektif juga mengajarkan pentingnya menerima diri sendiri. Alih-alih mencoba mengubah pola ingatanmu, mungkin lebih baik jika kamu memanfaatkannya. Fokus pada apa yang kamu ingat dengan baik dan gunakan itu untuk kentungamu. Ingatanmu yang tajam terhadap detail kecil bisa menjadi kekuatan dalam membangun hubungan, memecahkan masalah, atau menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana. 3. Kemampuan menarik perhatian secara tak sengaja. Pernahkah kamu merasa bahwa, tanpa berusaha, perhatian orang-orang di sekitarmu seringkali tertuju padamu? Mungkin kamu tidak bermaksud menjadi pusat perhatian, tetapi ada sesuatu dalam caramu berbicara, bergerak, atau bahkan hanya berada di suatu tempat yang menarik perhatian banyak orang. Ini adalah fenomena yang sulit dijelaskan tetapi sering terjadi pada individu dengan kepribadian yang kuat atau aura yang memikat. Kemampuan ini bukan tentang tampil mencolok atau berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan. Justru sebaliknya, perhatian itu datang secara alami, seolah-olah keberadaanmu memancarkan energi tertentu yang menarik orang-orang di sekitarmu. Mungkin itu adalah caramu membawa diri, tatapan matamu, atau cara berbicaramu yang membuat orang lain merasa tertarik atau penasaran. Fenomena ini seringkali terjadi tanpa kamu sadari. Kamu mungkin sedang duduk di sudut ruangan, tidak melakukan apapun yang istimewa, tetapi tetap saja orang-orang memperhatikanmu. Ini bisa menjadi pengalaman yang membingungkan, terutama jika kamu adalah tipe orang yang lebih suka berada di belakang layar daripada di tengah sorotan. Namun, kemampuan ini juga bisa menjadi aset besar dalam kehidupan sosial dan profesionalmu. Tanpa perlu usaha ekstra, kamu sudah memiliki kehadiran yang bisa menciptakan kesan pertama yang kuat. Ini adalah kualitas yang sulit diajarkan, tetapi sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari membangun hubungan hingga menciptakan peluang karir. Namun, ada juga sisi tantangan dari kemampuan ini. Perhatian yang terus-menerus bisa terasa melelahkan atau bahkan membebani, terutama jika kamu merasa bahwa orang-orang memiliki harapan tertentu terhadapmu. Dalam situasi seperti ini, penting untuk tetap menjadi dirimu sendiri dan tidak mencoba menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain harapkan. Kemampuanmu untuk menarik perhatian adalah bagian dari dirimu yang alami, dan itu tidak berarti kamu harus mengubah siapa dirimu untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kemampuan ini juga bisa menjadi cerminan dari rasa percaya dirimu. Orang-orang cenderung tertarik pada individu yang nyaman dengan diri mereka sendiri dan tidak takut menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dengan tetap tulus dan otentik, kamu tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menciptakan hubungan yang bermakna dengan orang-orang di sekitarmu. Dengan memahami dan menerima kemampuan ini, kamu bisa menggunakannya untuk menciptakan dampak positif, baik dalam kehidupan pribadimu maupun dalam interaksi sosial yang lebih luas. Bagaimanapun juga, kemampuanmu untuk menarik perhatian adalah salah satu dari banyak hal yang membuatmu unik dan spesial. 4. Kekuatan bertahan yang tak tergoyahkan. Ada saat-saat dalam hidup di mana segalanya terasa begitu sulit, seolah-olah dunia sedang mengujimu tanpa henti. Namun, entah bagaimana, kamu selalu berhasil bertahan dan melewati setiap rintangan yang datang. Kekuatan bertahan ini bukan hanya soal fisik, melainkan juga mental dan emosional.
Ini adalah kemampuan yang sering kali tidak kamu sadari sampai kamu benar-benar berada di situasi yang mengharuskannya. Kekuatan ini bisa muncul dari berbagai sumber, pengalaman hidup, pelajaran dari masa lalu, atau bahkan keyakinan mendalam yang tidak pernah goyah. Ketika kamu merasa di titik terendah, ada sesuatu di dalam dirimu yang terus mendorongmu untuk bangkit lagi. Hal ini seringkali tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata karena kekuatan itu terasa seperti bagian dari inti dirimu yang paling dalam. Menariknya, kekuatan bertahan ini seringkali menjadi inspirasi bagi orang lain. Mereka yang melihatmu mampu melewati tantangan hidup mungkin merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama. Tanpa kamu sadari, keberanianmu dalam menghadapi kesulitan bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang berjuang dalam kegelapan. Namun, memiliki kekuatan ini juga bukan berarti kamu kebal terhadap rasa sakit atau kelemahan. Ada kalanya kamu merasa ingin menyerah, tetapi hal yang membuatmu unik adalah kemampuan untuk kembali bangkit meskipun itu membutuhkan waktu. Ini adalah bukti bahwa dirimu memiliki daya tahan yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa dipatahkan oleh situasi apapun. 5. Hubungan spiritual atau energi tak terlihat. Ada sesuatu dalam dirimu yang terasa terhubung dengan hal-hal di luar dunia fisik. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskannya, tetapi ada perasaan bahwa kamu memiliki hubungan dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Ini bisa berupa kepercayaan pada kekuatan ilahi, energi alam semesta, atau bahkan intuisi yang sangat kuat. Koneksi ini seringkali membuatmu merasa berbeda. Saat orang lain hanya melihat apa yang tampak di permukaan, kamu cenderung merasakan sesuatu yang lebih dalam. Misalnya, ketika berada di tempat tertentu, kamu bisa merasakan energi tertentu, baik itu positif atau negatif. Atau, saat bertemu dengan seseorang, kamu bisa langsung membaca apakah mereka membawa aura yang baik atau buruk. Bagi sebagian orang, hubungan spiritual ini adalah sesuatu yang memberikan makna mendalam dalam hidup. Ini menjadi sumber kekuatan dan panduan dalam menghadapi keputusan atau situasi sulit. Bahkan, ada kalanya kamu merasa seperti mendapatkan tanda atau petunjuk yang membantu menuntun langkahmu. Namun, tidak semua orang akan memahami atau menerima koneksi ini. Kamu mungkin merasa sulit menjelaskan kepada orang lain apa yang kamu rasakan karena ini adalah sesuatu yang sangat personal. Tetapi, itu tidak masalah. Hubungan spiritualmu adalah milikmu sendiri, dan itu adalah bagian penting dari siapa dirimu. 6. Sisi gelap yang membingungkan. Di dalam dirimu, ada bagian yang bahkan kamu sendiri sulit pahami. Ini adalah sisi gelap yang mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi ada di sana, menjadi bagian dari kompleksitas jiwamu. Sisi gelap ini bukan tentang kejahatan atau niat buruk, melainkan bagian dari dirimu yang penuh dengan emosi, keraguan, atau bahkan rasa takut yang sulit diungkapkan. Sisi gelap ini seringkali muncul dalam situasi tertentu ketika kamu merasa tertekan, marah, atau bahkan terlalu bersemangat. Ini adalah bagian dirimu yang paling rentan tetapi juga paling jujur. Melalui sisi gelap ini, kamu belajar tentang dirimu sendiri, termasuk apa yang memotivasimu, apa yang kamu takuti, dan apa yang membuatmu merasa hidup. Ada saat-saat ketika sisi gelap ini membuatmu merasa bingung atau bahkan takut pada dirimu sendiri. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa aku merasa seperti ini? Atau apakah ada yang salah denganku? Namun, penting untuk diingat bahwa sisi gelap ini adalah bagian dari keutuhanmu sebagai manusia. Tanpa kegelapan, kamu tidak akan pernah benar-benar memahami cahaya dalam dirimu. Sisi gelap ini juga memiliki kekuatan. Ini bisa menjadi sumber kreativitas, inspirasi, atau bahkan dorongan untuk berubah menjadi lebih baik. Alih-alih mencoba menghapusnya, belajar untuk menerima dan memahami sisi ini bisa membantumu menjadi lebih selaras dengan dirimu sendiri. 7. Kecenderungan menarik hal-hal aneh dalam hidup. Ada hal-hal yang sering kali terjadi padamu yang membuatmu merasa seperti magnet bagi kejadian-kejadian aneh. Entah itu kebetulan yang terlalu sering terjadi, pengalaman unik yang tidak dialami orang lain, atau pertemuan dengan orang-orang yang membawa cerita luar biasa. Hidupmu seperti dipenuhi oleh momen-momen yang sulit dijelaskan tetapi terasa sangat berarti. Kecenderungan ini mungkin membuatmu merasa seolah-olah ada sesuatu yang bermain di balik layar hidupmu. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa hal ini selalu terjadi padaku? Atau apakah ini hanya kebetulan?
Namun, semakin sering hal-hal ini terjadi, semakin kamu menyadari bahwa ini adalah bagian dari pola hidupmu yang unik. Hal-hal aneh ini seringkali menjadi sumber pelajaran atau refleksi. Mereka memaksamu untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda, untuk menemukan makna di balik setiap kejadian. Bahkan, banyak dari pengalaman ini yang menjadi cerita menarik yang bisa kamu bagikan kepada orang lain. Namun, tidak selalu mudah menjadi magnet bagi hal-hal aneh. Ada kalanya kamu merasa lelah atau bingung dengan semua kejadian ini. Tetapi, pada akhirnya, semua ini adalah bagian dari perjalananmu. Hidupmu mungkin tidak biasa, tetapi justru itu yang membuatnya begitu kaya akan pengalaman dan makna. Dengan menerima dan merangkul semua hal ini, kamu akan semakin memahami bahwa setiap kejadian dalam hidupmu, sekecil apapun, memiliki tujuan yang lebih besar. Bagian terpenting adalah bagaimana kamu memaknainya dan menggunakan pengalaman itu untuk tumbuh menjadi versi dirimu yang terbaik. Setiap orang memiliki hal-hal unik dalam dirinya yang sulit dijelaskan, baik oleh logika maupun perasaan. Dari pengalaman deja vu yang membingungkan, daya ingat selektif yang unik, hingga kekuatan bertahan yang luar biasa, semua ini adalah bagian dari identitas kita. Hubungan spiritual, sisi gelap yang membentuk kedalaman jiwa, dan kemampuan menarik perhatian tanpa sengaja semakin memperkaya kepribadian kita. Bahkan, kecenderungan untuk menarik hal-hal aneh dalam hidup menjadi bukti bahwa setiap individu memiliki perjalanan yang tidak biasa dan penuh makna. Semua aspek ini, baik yang terlihat maupun tersembunyi, adalah bagian dari kompleksitas diri yang membuat kita istimewa. Dengan mengenali, menerima, dan memahaminya, kita bisa tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan ini di channel kami. Jika kamu merasa topik ini menarik atau ingin berbagi pengalaman pribadi, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga semangat, dan terus eksplorasi dirimu.